tiga klien kami dan tidak ada keinginan untuk kemudian mengajukan yang namanya restoratif justice. Kenapa? Ada seorang pengacara yang menyebutkan bahwa Dr. Tifa dan saya mau RJ, restoratif justice mungkin ya, bukan restoran justice seperti dibilang Bang Rocky Gerung. Bahkan saya mengatakan kalau mereka ini mau restoratif justice datang ke Solo, saya mundur sebagai lawyernya, ya kan? Ngapain kita membela orang yang tidak mau membela dirinya sendiri? Pengkhianat dong. Pengkhianat namanya. Iya, perlu ya. Iya. Kita Mas Roy, ini penting Mas Roy, ya. Mas Roy. Klarifikasi penting. Bang Uco, itu dia nyebut Dr. Tifa sama Rismon ya. Dr. Tifa. Hah? Oh dia, oke ya. Itu ada dua, Rismon atau Roy. Oke, sama Dr. TF. Oke. Itu penting loh itu. Tapi nanti ya tolong bawa, maksudnya jangan main-main. Bahwa saya akan mau membawa ke jalur hukumnya, ya. Bahwa yang namanya RJ itu ada hal-hal yang perlu dipenuhi, dan dibalik yang maafnya itu minta maafnya Pak Jokowi. Saya juga ditelepon sama dia tiap hari. Minta bujuk Bang Roy, Bang Rizky. Ditelepon sama siapa? Sama siapa? Para tabas. Oke. Dia ke telepon saya, Ya. minta bujuk karena dia sedekat sama Baris Bang. Ya. Oke. Oke. Sama Rustam. Kalau soal RJ mundur itu beda. Ranahnya beda. Biar serius ya Bang ya. Iya. Jadi kan Munduran dikit. Oke, munduran sedikit ya. Lagi sekitar Ya. Nanti. Ya. Aku lagi nyari RJ. Rocky Gerung. Rocky jahat gitu. Roy Junjo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, luar biasa. Kawan-kawan semua, ada satu hal yang perlu kami klarifikasi ya, yang menyangkut klien kami RRT ya, Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Kami mendengar ya bahwa dalam satu tayangan televisi dikatakan bahwa 2 dari 3 orang ini sudah mau mengajukan restoratif justice ke Pak Jokowi, yaitu Dr. Rismon dan Dr. Tifa. Itu yang kita dengar informasinya, benar ya? Yang memberikan informasi benar ya? Oke, tadi ada ya, benar ya? Nah, saya katakan jika memang informasi itu benar ya, ada yang mengatakan demikian maksudnya, maka saya katakan itu adalah fitnah ya. Itu adalah fitnah yang luar biasa. Karena kami bergaul dengan 3 klien kami dan tidak ada keinginan untuk kemudian mengajukan yang namanya restoratif justice. Kenapa? Karena syarat subjektif objektifnya itu tidak akan tercapai. Secara subjektif mereka tidak akan mau meminta maaf. Kan syaratnya kan harus minta maaf dan lain sebagainya. Mereka tidak akan mau minta maaf. Bahkan dalam perspektif kami yang harus minta maaf itu Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi telah mengkriminalisasi RRT, sehingga RRT terganggu pekerjaannya, terganggu penghidupannya dan lain sebagainya. Hampir 1 tahun terakhir hanya ngurusi soal yang begini saja. Karena itu sangat tidak mungkin kemudian mereka yang disuruh minta maaf. Sebaliknya Pak Jokowi yang harus minta maaf. Karena sebagai kepala negara, mantan kepala pemerintahan, mantan presiden, tidak bertindak wise atau bijaksana. Terakhir mengeluarkan ijazah sokol aslinya pada tanggal 15 Desember. Kalau memang ada ijazah asli itu dari awal, kenapa nggak dikeluarkan 2-3 tahun yang lalu? Kan itu kan common sense-nya. Apakah ijazah itu baru dibuat sekarang? Nah ini kan juga big question bagi kita. Itu satu, syarat subjektif. Syarat objektifnya secara teoritis, syarat-syarat untuk restorasi justice itu tidak akan tercapai ya, karena mereka ini dikriminalisasi. Saya katakan bukan ditersangkakan, dikriminalisasi dengan pasal-pasal yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Maka berdasarkan KUHP yang baru itu tidak ada yang restoratif justice. Lalu apa yang ingin kita upayakan? Yang ingin kita upayakan adalah berjuang ya, memberikan argumentasi hukum yang sekuat-kuatnya termasuk ke Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan bahwa pasal-pasal yang dikenakan itu adalah pasal yang tidak layak. Semua pasal, tidak hanya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, tapi
6 pasal yang dikenakan kepada mereka dengan ancaman hukuman 9 bulan sampai 12 tahun itu semua tidak layak disampaikan. Karena itu kita berjuang terus untuk tegaknya keadilan, ya, untuk restorasi keadilan, tetapi bukan dengan restoratif justice ala yang dikenakan kepada 2 tersangka sebelumnya. Karena itu kita datang ke sini, kita datang ke Komnas HAM, kita berusaha bicara tentang kepada Komisi 3 DPR untuk meminta perhatian kita semua bahwa ini bukan hanya soal RRT, ini soal keadaban demokrasi, bagaimana kemudian keadaban berpenelitian dan berpendidikan, dan bagaimana orang-orang cerdas itu seharusnya ditempatkan dalam lokus yang terhormat, bukan malah dikriminalkan. Masa di Indonesia ini yang ditempatkan di tempat terhormat penjilat, kan nggak mungkin kan? Harusnya adalah orang-orang yang berpendidikan. Itu klarifikasi dari kami. Mungkin Bang Rismon ada klarifikasi lain, walaupun dia bercanda nanti syarat restoratif justice mundurnya Gibran. Tapi itu mundurnya Gibran itu adalah sebuah tuntutan lain karena tidak punya ijazah. Baik dia mundur maupun dimundurkan melalui proses impeachment, itu juga konstitusional proses gitu ya. Oke, silakan Bang Rismon. Tentang isu rumor atau apa ini? Iya, isu yang disebutkan oleh seorang pengacara. Seorang pengacara Yang itu sudah- nggak boleh kita sebutkan. Ya, Nggak, kita untuk sementara jangan sebut. ada seorang pengacara yang menyebutkan bahwa Dr. Tifa dan saya mau RJ, restoratif justice mungkin ya, bukan restoran justice seperti dibilang Bang Rocky Gerung, ya kan? Ya kami berdiri di sini nih buktinya, dan kalau kalian lihat saya menuliskan buku Gibran Endgame, ya tuntutan saya itu hentikan dinasti Joko Widodo yang sakau kekuasaan. Setelah ini berakhir, kita harus mendirikan tugu atau monumen, ya, wajah dari Pak Jokowi maupun Pak Gibran, bobroknya atau simbol bobroknya demokrasi di Indonesia. Saya secara pribadi dan mungkin mewakili rakyat juga yang setuju dengan saya, nggak boleh seharusnya secara adab dan etika ketika bapaknya menjadi pusat kekuasaan, anaknya mencalonkan diri jadi pejabat publik apapun, apalagi wapres. Karena dia pejabat sebagai pusat kekuasaan, dia bisa mencairkan anggaran, bansos 500 triliun, memerintah parcok dan lainnya, kan begitu. Ya, yang penting kami masih ada di sini menggugat, dan kalian lihat besok saya akan minggu depan memberikan buku Gibran Endgame ke kantor presiden langsung ke Pak Prabowo Subianto, dan kami sudah mengalokasikan 1000 buku Gibran Endgame untuk DPR DPD yang suratnya belum sampai saat ini belum dibalas ya Bang ya. Gitu ya. Oke, makasih Bang. Oke, itu ya klarifikasinya sekali lagi ya, itu tidak benar ya. Bahkan saya mengatakan kalau mereka ini mau restoratif justice datang ke Solo, saya mundur sebagai lawyernya ya kan. Ngapain kita membela orang yang tidak mau membela dirinya sendiri? Pengkhianat dong. Pengkhianat namanya. Nanti udah ada yang dilaporin tuh. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada yang dilaporin. Mak juga mundur. Om,